Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa alim wa an'im wa tafadhal wa barik bijalalika wa kamalika ala zaini ba'dika wa ashrafi ubbadik أسعد العرب والعجم والإمام طيبة والهرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم عبر القاسم سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب يا رب كرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي القدر العلي والفخر الجلي ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب. لله من منجز وإنسان من سكر خير البرية من أرب ومن عجم يا رب حب الرسول بقلب صافي ممتزج بكل جود صرا في اللحم ودم يا رب أتيتنا بكتاب سلم منزله سبحانه منزل الإنسان من عجم يا رب واغفر لنا ما مضى. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Fatana Allah subhanahu wa ta'ala yastur uyubana wa yakbiru dunubana ya'alna minal ulama amilin arasikhin bil ilmi wal yakin wa ila hamdana bistafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam
semarga abaina matna wajadina jaddatina mamita wa ikhwani wa ikhwanina masyayikhina waliman lau akun alena wa nakhusul khasat masyayikh mal yasin Muhammad Ishaq Padani Syekh Abdul Hamid Abdul Alim Ad-Dari Syekh Muhammad Sini bin Ahmad Zaid Syekh Muhammad Ibrahim Masnawi Semanai Gajah Darwa Muhammad Semanai Nuruddin Siddiq Semanai Syekhul Mu'alif rahimahullah ta'ala Syai'ulillah lahum al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa alamu anna ahsanal hadisi kitabullah, khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha, kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Wa bisanadina muttasilan mamul muhaddisin al-imam Ibni Hajar Asqalani radhiyallahu ta'ala anhu wa daman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain amin. Qala radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, padahal ikra. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi qala an Abi Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala في الحديث الطويل في نومهم عن الصلاة ثم أذن بلال فصلى النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يصنع كل يوم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. وله عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. وله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة. وزاد أبو داود لكل صلاة. وفي رواية له ولم يناد في واحدة منهما أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال عن ابن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنهما أنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت وقام قال النبي صلى الله عليه وسلم. Muttafaqun alaih wa fi akhirih idrajun wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Syukran Bapak. Jazakallahu khair. Para muallimin, para asatid, para ujaj, bapak-bapak, hadirin dan hadirat, serta para pendengar radio Karya Bersama di mana saja berada. Wabil khusus Mukarram Ustaz Haji Ahmad Sanusi, Ketua Masjid Jami' Riyadil Abidin, dan para sepuh kita, di antara yang hadir orang tua kita Mukarram Bapak Haji Madani, Bapak Haji Mursali, dan para remaja yang kami cintai. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa pada malam hari ini kita dapat hadir di tempat yang mulia ini. Semoga kehadiran kita senantiasa di bawah naungan ridhonya dan dikaruniai kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bahasan kita masih masalah adzan.
Wa bilai qala an Abi Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala fil hadis tawil bi naumihim anis salati thumma adzana Bilalun fasallan Nabi sallallahu alaihi wasallam kama kana yasna'u kulla yaumin au kama qala Rasulullah sallam rawahu Muslimun. Diriwayatkan dari Abi Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu di dalam hadis yang cukup panjang, fi adbil hadis tawil, di dalam hadis yang panjang. Di sini Imam Ibnu Hajar hanya mengambil sebagian saja yang sesuai dengan maudhu, dengan judul yang kita bahas, yaitu tentang adzan, yaitu fi naumihim anisolati, menerangkan di dalam suatu ketika Rasulullah dan para sahabat itu ketiduran sehingga waktu subuh kelewat. Ini karena dalam satu pulang peperangan diceritakan. Dalam satu pulang peperangan kan capek, letih. Inilah sedikit yang menyinggung tentang beliau itu basyarun. Beliau adalah manusia. Memang lakal basar, dia tidak seperti kita. Padahal kan di sana wa qalbuhu la yanam wa ainuhu qad na'asat. Hatinya nggak pernah tidur, tapi matanya merem. Hati nggak pernah tidur. Kenapa sekarang ini ketiduran? Ini untuk menunjukkan hukum. Nanti siapapun yang ketiduran itu tetap wajib melaksanakan sholat, walaupun waktunya sudah kelewat. Tuh. Jadi segala sesuatu ini laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, dijadikan suri tauladan oleh Allah. Allah yang jadikan dia barang contoh itu. Nah kalau kita beli barang-barang contoh itu yang ngeluarin, yang ngejual apa pabrik. Misalnya nih kita mau beli gelas, itu sebelum dikeluarin dikeluarin contoh-contoh dulu. Rumah percontohan. Kalau kita pergi ke satu estate itu, kan ada rumah contoh. Itu yang bikin siapa? Nah, kan perusahaannya, bukan yang ngebeli. Nah, yang bikin yang mau ngebeli akhlak, mau ngebeli ini, kita ini kan pembeli nih, umat nih. Apa yang kita mau beli? Kebaikan. Karena pada umumnya ini kita, pada dasarnya ini kita ini sebagai orang yang jual beli. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tantang kita, diberikan kita arahan, ya ayyuhalladzina amanu hal adulukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Hei orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan ke suatu perniagaan, ke suatu ruang bisnis yang menguntungkan kamu dan selamat dari api neraka. Jadi itu yang penting. Untung itu sangat penting di dalam usaha dagang kita di dunia ini, tapi masuk surga itu lebih penting. Enakan mana? Nggak pakai untung masuk surga, untung masuk neraka. Kita dagang untung, tapi di akhirat masuk neraka. Mana mendingan kagak untung kita dagang, tapi nanti di sana masuk surga. Mana mauan coba? Kalau suruh pilih, ya memang walaupun rugi asal masuk surga. Tapi yang namanya manusia kepengennya biarin untung asal masuk surga. Nah kita maunya yang begitu kan? Nah ini dia. Oleh karena itu apa yang kita beli, Rasulullah ini contoh. Kita mau beli sholat, mau ngerjain sholat, contohnya siapa? Kita pengen berjuang, cara berjuangnya nyontohnya siapa? Ini Rasulullah dijadikan barang contoh oleh Allah Subhanahu. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah.
Itu pun liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Itu bagi orang yang mengharapkan ridho Allah. Mencontoh, jadi walaupun pahit tetap dia contoh karena mengharapkan ridho Allah gitu. Dan gitu juga. Satu ketika ini beliau dilupakan oleh Allah untuk menjadikan suri tauladan nanti supaya ada jalan keluar bagi umatnya yang ketinggalan. Kita sering nggak ketinggalan sholat subuh? Keseringan ketinggalan. Bahkan lebih banyak ninggalin. Bukan ketinggalan. Kalau ketinggalan unsur ketidaksengajaan. Kalau ninggalin emang disengaja. Kita kan nggak sengaja ketinggalan. Nah ini bagi yang ketinggalan yang ada solusi. Ini kenapa? Karena disayang oleh Allah. Bagaimana caranya? Rasulullah dibikin liwat. Liwatnya nggak terlalu. Kalau kita kan jam 10 baru bangun. Nggak terlalu, sudah terang aja. Udah terang itu. Matahari udah terang. Udah terang banget tapi matahari belum kelihatan. Udah terang. Nah ini. Jadi sudah akhir subuh. Akhir. Ya. Jangan bilangin Rasulullah nih kebluk nih. Ini baik-baik nih pemahamannya nih. Itu Rasul aja kebluk. Jangan. Beliau itu tidak pernah tidur hatinya. Jadi selalu berzikir kepada Allah. Di saat zikir pasti ingat. Tuh. Jadi baik-baik ini. Jadi di situ beliau ingat. Cuman memang Allah sengaja tuh. Kenapa? Begitu bangun. Wah, udah siang istilahnya. Udah terang. Bagaimana sekarang? Apa yang dilakukan? Apa udah aja? Sesuatu yang udah lewat udah? Tidak. Di sini diterangkan summa adzana Bilalun. Kemudian Bilal bangun. Walaupun udah siang dia adzan. Adzan apa ini? Ya adzan subuh. Dia adzan. Setelah adzan, pasolan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sholat. Sholat apa ini? Ya namanya kesiangan subuh ya sholat subuh. Kamakana, seperti bagaimana beliau itu yasna'u melakukan kula yaumin setiap hari. Nah setiap hari yang dilakukan karena sholat subuh. Sekarang waktunya sudah lewat. Maka yang dikerjain ya sholat subuh. Bukan sholat isyraq. Bukan sholat duha. Sholat subuh. Ini untuk apa namanya? Diajarkan kita di dalam kitab fikih bahwa walaupun kita ketinggalan waktu itu jangan girang. Alhamdulillah udah ketinggalan. Udah terus tidak, tetap harus dikerjakan di saat ia ingat. Misalnya dia sholat tidur jam 3:30 tidur, kan dikit lagi subuh. Nah, kalau mata udah ngantuk banget kan nggak bisa ditunjang. Ya, nggak bisa ditunjang, ini kelopak. Walaupun dia ringan itu kalau udah ngantuk karena kuat angkat. Ya, di bawah nyungkep tuh daripada kuat angkat. Itu kan seperti orang main hipnotis gitu. Dia mau ngejengkang daripada keangkat tuh, ya. Jadi itu. Jadi tetap beliau sholat. Nah, di sini ada pelajaran. Kalau begitu walaupun sholat kita tertinggal waktunya tetap disunahkan pakai adzan. Ini kan masalahnya masalah adzan nih. Bukan masalah sholat nih. Masalah sholat ntar dikit lagi babnya. Ini masalah adzannya ini. Berarti walaupun itu sholatnya udah ketinggalan. Misalnya kita ini sholat zohor. Ya. Kita habis sholat duha, kita tidur. Kan enak banget tuh habis sholat duha, tidur itu. Apalagi duit kita banyak. Masya Allah gitu. Ya, itu tuh habis sholat duha, tidur enak banget. Gitu. Kemudian bangun, Masya Allah, menjelang asar. Ini kebluk nih namanya. Masya Allah. Tuh. Dia bangun udah waktu asar. Nah,
Disebut ini disinilah ada perbedaan pendapat. Imam kita Imam Syafi'i itu mempunyai dua kaul. Ada kaul jadid, ada kaul qadim. Ada kaul yang baru, ada kaul yang lama. Kaul yang lama itu fatwa-fatwa beliau, pendapat-pendapat beliau pada waktu beliau ada di Basra, di Irak. Nah, kaul jadid itu pendapat-pendapat beliau yang dikeluarkan dengan dalil-dalil yang kuat itu setelah beliau ada di Mesir. Jadi ada kaul qadim pada waktu beliau masih di sana, waktu beliau jadid beliau ada di Mesir. Menurut kaul qadimnya gitu. Menurut kaul qadimnya tetap disunahkan itu adzan. Walaupun itu datang asar. Nah kan asar ada sunnah adzan juga. Berarti adzannya berapa kali? 2 kali. Tuh. Adapun pendapat barunya, kaul jadidnya, yaitu apabila itu sholat zuhurnya tertinggal waktunya, tetapi masuk waktu asar, maka cukup adzannya sekali saja yang punya waktu, yaitu adzan asar. Tuh. Ya. Itu dia. Jadi oleh karena itu dari sini menekankan bahwa walaupun kita sholatnya sholat sudah kelewat waktu, udah keluar waktu, walaupun sendirian tetap disunahkan kita adzan. Kenapa seperti itu? Nah, ini berarti di dalam adzan ini ada rahasia-rahasia yang hebat. Tuh, orang kalau setan kalau dengar adzan itu larinya ngacir, tebirit-birit, katanya hampir terkentut-kentut saking kencengnya dengar adzan. Nah dimanapun kita ini harus berlindung daripada gangguan setan. Tuh. Hadirin yang berbahagia dan pendengar radio Karya Bersama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada. Nah, oleh karena itu dari hadis ini kita tetap disunahkan mengerjakan atau beradzan di dalam kita sholat yang ketinggalan. Dan sholat yang ketinggalan tetap harus dibayar. Artinya harus jangan dibilang Tuhan gak kodoin, gak ngutangin. Emang Tuhan kagak ngutangin. Yang ngutang kan kita sama Allah. Tuh, ya. Jadi kita harus kerjakan. Di mana saja kita ingat gitu. Karena di sana ada hadis nanti diterangkan juga oleh salah satu terangkan hadis, man nama an sholatin au nasiyaha fal yusalliha idza dzakaraha. Apabila seorang itu tidur kemudian sehingga meninggalkan sholat, artinya dia ketiduran sehingga meninggalkan sholat, maka atau dia lupa. Tadi gitu, gue udah zuhur apa belum tadi ya? Ingatnya udah asar. Kayaknya enggak, gue ngobrol aja tadi. Nah itu namanya dilupa. Maka wajib dikerjain sholat zuhur dulu. Jangan udahlah alhamdulillah gue lupa. Pakai dalil lagi. Kal al insanu mahalul khata wa nisyan. Pakai dalil manusia tempatnya lupa. Bukan begitu. Lupa kan nggak boleh disengaja. Lupa itu merupakan satu karunia dari Allah. Makanya kalau lupa mulu itu bukan karunia namanya. Azab gitu. Ya. Nah oleh karena itu. Wabilai qala walahu. Juga diriwayatkan oleh Imam Abi Qatadah. Dan lagu dia lagi Imam Muslim. An Jabir. Kalau tadi An Qatadah. Dari Sayyidina Imam Muslim meriwayatkan dari Sayyidina Jabir radhiyallahu taala anhu qol anna nabiyya atal Muzdalifah. Betul ya? Hah? Betul itu kan? Atal Muzdalifata fasalla bihal maghriba wal isya'a bi adzanin wa'idin wa iqamataini. Ini kalau orang ngerjain haji itu setelah dia wukuf di padang Arafah itu dia wajib haji
Ya, nginep di Muzdalifah, mabit di Muzdalifah. Jadi malam 10 tanggal 9 dia wukuf, maka malam 10 begitu setelah sholat maghrib dia berangkat ke Muzdalifah. Di Muzdalifah itu nanti kalau Rasulullah itu kerjakan jamak takhir. Maghribnya kan di Arafah. Niat sholat jamak takhir di Muzdalifah. Kalau jamaah haji sekarang banyakkan demo jamak takdim di Arafah. Karena memang apa? Karena waktunya ini sangat sempit dan jalannya padat. Gitu. Jadi boleh aja, mau ditakdim boleh, mau ditakhir boleh. Kalau Rasulullah kerjakan tuh ditakhir. Maghrib dengan isanya di Muzdalifah. Itu. Nah, begitu sampai kata Sayyidina Jabir, atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam atal Muzdalifah, bahwa Rasulullah datang ke Muzdalifah dari Arafah ini, dari Arafah. Pasalla bihal maghriba wal isya. Maka beliau di situ di Muzdalifah salat maghrib dan isya. Ya, ini jamak takhir nih, karena berangkat dari Muzdalifah itu ba'dal ghurub, setelah terbenamnya matahari waktu maghrib gitu ya. Salat maghrib dan isya bi adzanin wahidin, dengan sekali adzan, wa iqamataini, dan 2 kali iqamah. Jadi kalau kita sholat jamak ini, apakah jamaknya jamak takhir, apakah jamak takdim, di dalam kita perjalanan tetap kita disunahkan pakai adzan. 1 kali adzan. Misalnya kita mau sholat maghrib sama isya ini jamak takdim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Salat sholli fardal maghribi salatin majmu'an ilahil asri. Itu saya sholat maghrib dihimpunkan kepada isya. Atau nanti kita sholat isya dihimpunkan kepada maghrib. Allah dah. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Itu tidak disunahkan dikir-dikir lagi. Tidak disunahkan dikir-dikir lagi. Malah disunahkan langsung iqamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Salat lagi isya dan maghribnya. Kalau maghrib tadi 3, kalau kita mau qashar, kita mau jamak qashar, nanti isyanya 2. Kalau kita mau jamak kamil, jamak sempurna, ya maghribnya 3, isyanya 4. Kalau mau dikamilin, mau disempurnain, itu jamak. Ya, tidak jamak qashar boleh. Gitu. Kita lihat keadaan kita yang bagus di jamak qashar. Gitu. Kalau ada hadiah dari orang, kita ambil biar dia girang. Bagaimana tidak kalau hadiah dari Allah? Dari Allah. Itu kan hadiah dari Allah kalau kita ke musafir itu. Kenapa? Karena sulit orang musafir itu. Penuh kesulitan. Dia belum langkah, itu kesulitan sudah bermacam-macam di depannya. Mungkin macet, mungkin ini, mungkin ini, mungkin ini. Apalagi di rombongan, dia udah pengen kencing, yang lain belum. Udah kencing lulu, digituin. Kapan sampainya kita? Pada nyaut begitu. Nah kan kita kagak enak. Kita mau kencing di mobil, baju dibawa semuanya ntar. Itu kan jadi kesulitan namanya. Nah itu, diberikan kesempatan. Atau kita pakai pesawat, jam sekian kita udah nongkrong, nanti kalau kita ini sudah jamaah. Atau kita qashar saja, boleh. Sholli pada zuri qashran lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Saya sholat zuhur di qashar. Kalau di qashar pasti 2. Gak pakai sebutin rakaat ini juga boleh.
Ya, aku itu usolli fardhu zuhri qasran lillahi ta'ala. Saya sholat zuhur di qasar karena Allah. Allahu Akbar. Aja 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah pergi ke pesawat. Boleh juga. Ya, di qasar lah enggak pakai jamaah. Atau kita lagi pergi ke Semarang. Udah kita turun, kita sholat qasar doang. Boleh. Ntar asar qasar lagi. Asal jangan subuh sama maghrib di qasar. Ya, gitu ya. Hadirin yang berbahagia dan pendengar yang mulia di mana saja berada. Selanjutnya walahu an Umar radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala jama'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bainal maghribi wal isya'i bi iqamatin wahidatin wa zada Abu Dawud li kulli salatin wa fi riwayatin lahu wa lam yunadi fi wahidin min umma wa fi riwayatin wa fi wahidatin min umma. Dari Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, itu sama-sama ini juga dari Imam Muslim, katanya jama'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjamak bainal maghrib wal isya, antara sholat maghrib dan sholat isya dijamak. Ya, di sini diterangkan jamak takhir. Bi iqamatin wahidatin, cukup dengan iqamah 1 kali aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, sanna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, nanti kajian maghrib, salib Allah maghribi, majmu'an dari isya'i, Allah ta'ala salah rakaatin, Allahu Akbar, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Terus salib Allah isya'i, rakaataini majmu'an maghribi. Tuh. Qasran lillahi ta'ala, Allahu Akbar, cuman sekali. Nah, ini ada perbedaan pendapat, ya. Kalau kata imam kita memang sekali, tapi tiap-tiap sholat. Berarti maghrib qomat, mau isya qomat, gitu. Kedua-duanya silakan mau ambil yang mana. Ini menunjukkan bahwa kalau yang namanya sunnah itu bijaksana. Jangan bikin pertengkaran. Di sono mendapat sunnah muakkadah, baca kunut subuh. Di sono enggak disunahkan, biarin aja. Kalau dia nggak sembahyang subuh baru kita gebugin. Kenapa? Karena kalau orang sengaja meninggalkan sholat itu darahnya halal. Sekarang banyakan orang nggak sholat nggak? Banyakan, kalau itu kebanyakan darah halal. Tapi kita kesulitan melaksanakannya. Upawidu amri ilallah. Kita serahkan kepada Allah, biar nanti Allah yang hukum. Kenapa? Kalau ada orang ketahuan 3 tahun karena sholat, kita potong, kira-kira kita ditangkap nggak? Tangkap kita sama 88, telak bisa kita, nggak ketahuan kemana juntrungannya, ya kan, disangka teroris kita. Padahal itu dalam agama halal kalau meninggalkan sholat. Ada di dalam kitab Irsadul Ibad itu, ya Allah, diterangkan itu halal darahnya orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Artinya halal kan kalau kita bunuh kita kagak dosa. Tetapi karena kita ini bukan berada di negara Islam, makanya orang jangan coba-coba bikin NII. Iya. Kita bukan negara Islam, kita bernegara ini yang banyaknya orang Islam. Kalau saya sih nggak perlu bikin negara Islam, yang penting orang Islamnya jalanin Islam. Biar negaranya Islam juga orang Islamnya nggak sembahyang, tai leding namanya. Iya, Islam tuh, ya, gitu dia. Jadi itu pengamalan yang penting. Jangan ribut-ribut negara Islam. Ini rekayasa Yahudi aja itu, supaya umat Islam berantem seluruh Islam, gitu. Makanya kata Nabi itu, anak itu lahir dalam keadaan suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Nah, tergantung bapak ibunya. Mau bikin anak itu Yahudi apa Nasrani, tergantung bapaknya. Sekarang nggak ada, gua bikin anak nih, gua jadiin Yahudi, nggak ada.
tapi dibiarkan tidak mengerti agama, dibiarkan tidak mau sholat, itu ngajarin Yahudi supaya lu jadi Yahudi neng. Begitu, cuman gak ngomong doang dia. Tuh, ya. Makanya jangan heran sekarang kalau buah rambutan berbuah gerenuk, pohon rambutan berbuah gerenuk. Tahu gak gerenuk? Apaan gerenuk? Kalau sekarang ini buah apa namanya itu simulakamah. Kalau kata orang sana buah dewa-dewa apa itu? Yang merah itu. Kita lihatnya cakep, coba makan. Kalau gak kelolodan, udah sepet, pahit, bejarot. Itu sekarang banyak. Kayak pohon kelor. Kelor buahnya apaan? Kelentang. Tuh, jadi sekarang banyak orang Islam berbuah bukan Islam. Pohon rambutan berbuah bukan rambutan. Banyak. Nah kita ini harus hati-hati kita anak kita. Biarin pinter anak kita asal Islam. Ini biarin geblek asal bukan Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Itu cukup katanya 1 kali. Ini perbedaan pendapat, biarin aja. Andai kata dia nggak pakai komat, bodoh amat. Kenapa sunnah? Saya dulu pernah, nggak tahu sekarang, saya belum tanya tuh. Dulu di Husnul Khotimah tuh kan adzannya sekali Jumat. Dulu, saya kalau nggak salah, saya khotib tetap sama Buye, Ki Anwar Muhammad. Giliran saya ada yang tanya,